Halo BCLC Squad. Welcome back to our BCLC podcast. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kemudian bahasa Inggris bisa membantu kami untuk bisa mengikuti program MBKM Kampus Merdeka Nasional. Nah, sebelum kita mulai membahas lebih jauh nih, lebih baik kayaknya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Kita mulai dari Anju. Hi everyone, I'm Anju. Jadi aku exchange students di UGM. Dan aku peserta MSIB batch 5 di Ruang Belajar Akil di Malang. Nah, jadi kan kita ini udah 4 bulan atau 1 semester nggak ketemu nih Anju. Gimana kabarnya? Apa kesibukannya sekarang? So far so good. Aku karena ini udah final semester. Ini semester 8. Jadi aku kayak setelah pulang dari UGM, kesibukannya pasti skripsi. Jadi masih proses untuk nyusun proposal. Kalau aku kesibukannya belakangan ini lagi karena semester 6 ya, jadi ada kelas-kelas yang harus diselesaikan dulu. Jadi masih sibuk kuliah sama beberapa kegiatan organisasi dan tentunya volunteering di BCLC sih, kayak itu salah satu kesibukan banget kan ya. Nah, kita mungkin akan bahas dari gimana sih Anju cerita bisa sampai dapat kesempatan buat exchange ke UGM tuh gimana sih? Jadi aku mau kasih sedikit gambaran program yang aku ikutin. Mungkin teman-teman udah pada kenal yang namanya PMM ya, Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Cuman program aku sedikit berbeda, di mana aku bukan PMM dari Kemendikbud. Ini adalah hasil kerjasama antara Fakultas Hukum Untan dengan Fakultas Hukum UGM. Oh, that nice. Jadi pertukaran ini hanya antar dua fakultas ini. Dan waktu itu pembukaannya hampir sama saat pembukaan PMM 4. Jadi saat itu ada pembukaan untuk pertukaran ke Jogja. And you know what? Actually I don't really know kalau pertukarannya itu ke UGM. Jadi kayak aku cuma tahu pertukarannya tuh ke Jogja, and I don't know exactly what is the university. Karena waktu itu aku hopeless. Aku tired of my activities here, tired of my organization, tired of my job, and all the things. Jadi aku pikir kayak, aku butuh something new in my life. I applied for the scholarship, for the student exchange. Terus aku alhamdulillah keterima. Jadi waktu itu seleksinya sekitar 2 bulan, termasuk seleksi berkas, interview, dan lain-lain. Dan pas pengumuman kita baru diinfoin bahwa kita bakal study di UGM. Berarti kayak keren banget sih bahasanya. Dan itu bener-bener surprise banget buat kita. Terus kalau kamu gimana tuh? Awal mula kamu sampai kepikiran buat ikut MSIB? Kalau aku sebenarnya ya, kalau boleh cerita dari awal, aku tuh nggak pernah kepikiran buat join MSIB gitu. Tapi ada satu kondisi di mana kaprodi aku tuh semester 5 kemarin, semester 4 ya, itu pengumuman bahwa guys, kalian semua harus ikut MBKM gitu, kayak semester 5 harus keluar dari kampus semua gitu, harus MBKM gitu. Nah, terus itu kalau nggak salah 1 minggu sebelum close pendaftaran. Jadi aku baru kepikiran kayak, gimana kalau ikut MSIB aja, cari kesempatan gitu. I know like the opportunity is very small because we have to like compete with a lot of students from across Indonesia, like across university in Indonesia. Jadi sebenarnya nggak berharap banyak gitu buat bisa lolos, bisa keterima gitu. Apply ke 22 company, terus dipanggil ke beberapa interview, dan ya akhirnya keterima di 2 mitra. Itu yang pertama dari Infinite Learning di Batam, terus juga keterima di yang di Malang. Tapi kemudian ngambil yang di Ruang Belajar Akil di Malang. Nah gitu sih kayak awal ceritanya gitu. Nah kalau Aju dari programnya sendiri, pas udah di sana ngejalaninnya gimana sih kesehariannya gitu sebagai student exchange? Apakah kemudian kan di UGM nih kan, universitas yang wah banget di Indonesia gitu. Apakah ada culture shock atau apa gitu yang kamu rasain selama di sana? Jadi awal mula study di sana, of course, culture shock banget ya. Dari vibes belajarnya, terus kotanya, karena Jogja sama Pontianak itu jauh banget perbedaannya, mulai dari cuaca, terus gaya hidup, dan kayak tata kotanya juga beda.
Dimana misalnya kita di Pontianak mungkin jalan kaki agak jarang. Kalau di Jogja itu aku harus jalan kaki kurang lebih 5 kilometer. Itu setiap hari. Yes, it's every Oh day. my god. Jadi kayak bolak-balik itu totalnya 5 kilo. Oh, Karena di sana kos aku lumayan jauh. oh I see. Sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih, 2,5 kilo tuh dekat. Cuman kalau Mm-mm. jalan kaki tuh jauh. Kemudian kayak di sana itu vibes-nya bener-bener kota pelajar. So wherever you go, or apa ya, kayak whatever the places, people are focused on their laptop or Oh, even their books gitu. Jadi oh, kayak I orang-orang tuh see. pada fokus dengan dunianya masing-masing, yaitu belajar dan Okay. mencari pengetahuan baru. Sesimpel kamu ke kafe nih, Hmm, kayak ngapain gitu kan, nongkrong sama temen, orang-orang di samping kamu itu pasti kayak di sekitar tuh pada fokus dengan ngerjain kerjaan. sesuatu Oh, gitu. I Kayak oh see. my god, Like a very productive yes, they are for a very student. productive. How about like the class? Do you guys use English every day? Kalau untuk di UGM-nya sendiri, jadi di UGM itu aku kan di Fakultas Hukum, Yep. dan aku nggak bisa milih makul kayak anak PMM. Hmm. So all the subjects are From law. oh, so Nah, low. karena semester 6 itu penjurusan, enggak ding, semester 7. Jadi semester 7 tuh di UGM tuh masih penjurusan, dan waktu aku di Untan, aku semester 6-nya yang penjurusan, so I choose international law. Okay, Oke. international law. But in UGM itu penjurusan udah dimulai dari semester sebelumnya. Jadi semua makul itu kayak udah mulai dicicil. When I got into 7th semester there, enggak semua makul tuh bisa aku akses. Jadi aku mengakses beberapa konsentrasi lain seperti hukum pidana sama hukum lingkungan. Jadi kalau misalkan digabungin, ada 3 konsentrasi yang aku ambil di sana. Aku di international law, criminal law, and environmental law. Kemudian untuk study di sana, especially in the class, itu sebenarnya bukan wajib bahasa Inggris. Okay, like Iya, then tapi orang-orang udah terbiasa dengan bahasa Inggris. so you like see everybody speak English like in the general? Yes, you know, in international law especially, the subjects are, it's like international agreement or international law dispute and bla bla bla. Jadi kita kayak dari konvensi-konvensinya aja nih, itu udah bahasa Inggris. Oh Terus my god. kayak website-website yang kita kunjungin kayak UNHCR atau maybe websitenya PBB gitu-gitu kayak udah bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau kita harus minimal tuh kayak paham gitu. Kita perlu mengakses apa dan yang kita akses itu apa. Selain itu, karena di kelas hukum internasional itu banyak konvensi dalam bahasa Inggris atau tulisan-tulisan dalam bahasa Inggris, so far aku ngelihatnya di kelas aku semuanya bisa bahasa Inggris. Oh, that. Maybe walaupun nggak master-master banget kayak native speaker, Yep. at least they have basic English gitu kan. I see. Karena itu adalah salah satu yang bisa membuat kita itu kayak bisa running dengan kelasnya. Oh, Jadi I kalau see, I misalkan I see. think like if we really kayak have no English or we don't even understand at all, it will be challenging for us to follow the class, especially international law. Tapi kalau untuk kelas pidana dan hukum lingkungan itu nggak yang terlalu gimana-gimana. Tapi sometimes dosennya itu ngajarnya ada campur-campur English juga. Oh, I see. Jadi walaupun bukan konsentrasi hukum internasional, tetap bahkan nih Bahasa Inggrisnya dipakai gitu ya? Di hukum lingkungan itu before we attend the class, kayak before we get into the class, the lecturer will give us kind of apa ya, kayak materi atau bahan bacaan lah, it's like journals, dan jurnalnya itu bahasa Inggris. Oh my god, like so jadi kayak menurut kamu
di program kamu kan bisa bahasa Inggris ya, maksudnya I would say like you very good at English gitu. So I would say the English really help you through your journey in UGM, right? Like Um, what do you think? Like explain like why do you think it's important for us to speak English? I mean like to understand English mhm. beside what you already said like that. Okay. It could be like you think my English is good Yep. and I'm really master at this field. But to be honest, when you start trying to understand kind of apa sih namanya kayak academic English, Yep. kayak kalau di hukum tuh kita bilangnya legal English, it's totally different. Aku ngerasa bener-bener kayak oh my god, I'm so stupid and I can't Oh. understand some things or some words. Itu yang bener-bener akademik banget. Jadi mungkin kita kayak lancar nih in daily speaking or Like English in general like gitu. basic conversation something like Mhm. that. Tapi ketika kita udah di spesifikasi subjek keilmuan, itu bahasa Inggrisnya udah mulai beda. Mungkin sesederhana ini deh, pernah denger nggak kata interest gitu kan? Mungkin Yep. kayak di daily daily gitu kan Yep. kita kayak oh We used that and we kayak heard that. menarik gitu kan, tertarik gitu. Tapi kalau misalkan interest di specific in academic field kan itu bisa berarti kayak suku bunga gitu kan. Yep. Jadi kayak ah, waktu itu aku masih ingat banget di kelas hukum perjanjian internasional sama hukum hukum dan HAM internasional. Itu tuh ada kata yang kalau di daily English itu beda artinya. Terus aku mengartikannya kayak melalui daily English yang biasa aku pakai gitu kan. Ternyata pas di legal English itu tuh kayak jauh banget kayak oh, bukan ini ya artinya. Terus aku kan punya kayak dictionary Yep. in my phone, right? Yep. Jadi aku kayak cek-cek di dictionary kayak jadi ini artinya gitu. Jadi kayak mau nggak mau tuh kita kayak harus tetap belajar. Bahkan walaupun kayak Oh. aku udah punya basic gitu, Yep. aku tetap belajar. Tapi keuntungannya adalah mungkin karena punya basic English, jadi aku hanya perlu berupaya lebih gitu. Jadi nggak bener-bener mulai dari nol. At least I understand what's going on in the class gitu loh. So like it beside of the academic activity like what you say like the lecturer speak English and then you have to read a lot of journal in English, right? So like beside of this academic thing, like is it really important to have English to so you can socialize with people? I mean like you are exchange student, so you Mhm. probably you're not going there by yourself, but you mostly by yourself. So like do you think it's important to have English so you can socialize and get new friends maybe from UGM? Like what do you think about that? I see. Being exchange student, it's Mm, not only about studying in the different correct. university, tapi juga kita kayak tinggal di tempat yang berbeda gitu kan, socialize with different people with different background. Percaya apa enggak, tapi senormal itu buat ngomong bahasa Inggris di UGM. Bahkan itu di lift Okay. atau mungkin di kantin. Jadi pernah ada satu momen aku ketemu bule, mungkin dia kelas hukum tapi kelas internasional gitu. Jadi kayak we interacted each other gitu kan. Bayangin kalau aku nggak bisa bahasa Inggris gitu. Pas Oh, yep, kita yep. di kantin terus kayak di satu meja bareng, And you guys just like, mungkin aku uh, cuman kayak gitu. Tapi karena aku sedikit paham, jadi kayak kita bisa running buat conversationnya gitu. Jadi kayak bisa sharing-sharing lah. Ya jadi itu adalah salah satu privilege ketika kita bisa bahasa Inggris, kita bisa berinteraksi nggak hanya sama orang yang mm, berasal dari daerah yang sama, tapi juga orang yang dari daerah berbeda. nah itu apa namanya itu sih guys dari Anju tadi ya kayak cerita kayak ternyata tuh bahasa Inggris selain buat apa namanya penting buat Mhm. kita kuasai supaya kita bisa dapat lebih banyak wawasan gitu kan karena kan seperti yang Anju sampaikan tadi banyak jurnal-jurnal yang diminta untuk kita baca itu dalam bahasa Inggris gitu tapi kalau kita
nggak punya basic bahasa Inggris sama sekali, itu bakal susah banget buat kita dapat lebih banyak wawasan ya kan ya. Bener banget, bener Terus banget. juga temen, maksudnya kayak connection, it's really important berarti buat bisa bahasa Inggris, buat bisa kemudian punya connection di tempat baru di mana kamu tadi action kan ya di Mhm, UGM mhm. gitu. Keren banget sih kalau aku lihat dari Anju ini bisa survive 1 semester loh di sana loh. Kayak Alhamdulillah banget kan. iya kayak keren banget sih ya. Oke, sekarang aku kepo nih. Kan tadi aku Oke. gitu survive dengan dunia akademis aku Yap. gitu di Jogja. Sekarang aku pengen tahu gimana kamu survive di Malang di ruang belajar Akil. Aku kan denger kayak kamu di sana interact with bule-bule Yap. gitu A kan lot of karena native. global volunteers. Yep, that's the Okay, program. so maybe you can share about how do you survive. Oh, yeah. Maybe I would share about the kayak ini sih ya, kayak proses interview dan lain-lain saat pertama masuk MSIB nih. Kan itu MSIB tuh luas banget guys. Jadi kayak banyak company gitu dari seluruh Indonesia nih pada buka gitu. Nah, memang nggak semua company itu mengharuskan kita buat bisa bahasa Inggris gitu. Nggak semua company. Tapi aku rasa ketika kita bisa bahasa Inggris, punya basic bahasa Inggris, itu bisa bantu kita nge-reach lebih banyak mitra gitu. Jadi kita lebih punya banyak kesempatan Mhm. buat apa namanya, keterima di lebih banyak mitra gitu. Apalagi kalau top-top mitra kayak yang di Jakarta misalnya Paragon, terus juga Mhm. kayak perusahaan-perusahaan besar yang kayak Telkom dan lain-lain tuh biasanya mereka pakai bahasa Inggris gitu Mhm. interviewnya, which is penting banget buat bisa bahasa Inggris gitu. Nah, kalau dari mitra yang aku keterima sendiri itu kan ada dua, dari Infinite Learning dan juga dari Ruang Belajar Akil. Nah, Mhm. kalau yang dari Infinite Learning ini nggak ada sama sekali ini sih ya requirement atau keharusan bisa bahasa Inggris gitu. Tapi di posisi aku di Ruang Belajar Akil itu kan aku posisinya tuh bisa dibilang kayak HR gitu. Kayak tapi itu oh ya Mhm. kayak tapi di dalam sebuah komunitas non profit gitu. Jadi salah satu requirementnya adalah bisa berbahasa Inggris gitu di salah satu poinnya gitu, harus bisa berbahasa Inggris. Nah pertamanya aku ngira bahwa ada tulisan bahasa Inggris, oh berarti nanti interviewnya pakai bahasa Inggris nih, Mhm. agak agak panik gitu kan ya, kayak oh harus prepare bisa bahasa Inggris gitu. Tapi ternyata interviewnya pakai bahasa Indonesia. Oke. Akhirnya kemudian aku bingung dong kayak, terus ini requirementnya bisa bahasa Inggris buat apa gitu kan. Ternyata pas udah terjun langsung ke Malang, maksudnya udah terjun langsung ke lapangan, ke company-nya, itu ternyata yang penting buat bisa bahasa Inggris adalah buat ngurus-ngurus kerjaan aku nih Anju. Jadi kerjaan aku ini kan Mhm. banyak berinteraksi dengan, tadi Anju udah mention kayak native speaker gitu. Maksudnya kita punya program namanya Global Volunteer. Jadi kita mendatangkan volunteer atau relawan dari berbagai dunia, dari penjuru dunia, ada dari Vietnam, ada dari Perancis. Nah, itu bahasa Inggris penting banget buat bisa Mhm. koordinasi sama mereka gitu. Kayak tiap 2 minggu sekali itu pasti ada aja Oh. bule datang gitu, entar dari pokok dari berbagai negara 2 minggu sekali itu pasti ada gitu. Nah, selain dari proses kita harus bisa apa ya, interaksi dengan mereka, tapi juga pas proses rekrutmen sorry, kayak penerimaan volunteernya itu juga kan yang ngurus HR gitu, yang ngurus bagian tim aku atau tim volunteership kalau di dalam Mhm. sana namanya. Nah itu tuh interview mereka juga pakai bahasa Inggris kan, karena mereka juga nggak bisa bahasa Indonesia. Nah itu awalnya aku struggle banget sih ya, karena kan kamu tahu bahasa Inggris aku tuh kayak sebasic basic conversation gitu. Oh no, don't Ya, say that. it's true, it's true. So jadi kayak sempat nervous kayak, am I capable to do interview with native speaker? I mean like usually like person, maksudnya biasanya kan orang yang di interview yang nervous gitu kan, Mhm, ini mhm. orang yang Nggak interview yang nervous interview gitu, ya. kayak jadi pertama-tama tuh adaptasi banget sih, kayak harus bisa ngobrol sama native speaker yang mana Mhm. kayak kan itu dari berbagai dunia ya, jadi berbagai macam aksen juga, kayak ada yang Mhm. dari India, ada yang dari UK, terus ada yang dari France atau Prancis juga, itu kan aksennya beda-beda. Mhm. Jadi itu juga salah satu yang kayak aduh, ada beberapa kandidat interview tuh aku sampai sama sekali nggak tahu mereka ngomong apa. And like it's like it's not like blaming their accent, it's like Mhm. more like blaming my English skill because I'm not really good at it, I would say. So ada beberapa sesi atau beberapa sesi interview tuh aku harus manggil atasan aku gitu, aku manggilnya Kak, jadi namanya Kak Gading, jadi aku bilang, Kak Gad bantu dong buat interview ini soalnya kayaknya Oke. aku
kemampuan Inggris aku belum sampai ke situ kayak Inggris mereka. Nah, itu tuh sering banget terjadi. Jadi aku kemudian realize nih kayak wah, bahasa Inggris penting banget gitu. Aku aja yang punya apa? Cuma basic conversation itu membantu banget aku gitu. Apalagi aku bayangin kalau kemudian aku ndak punya basic English sama sekali gitu. Gimana kemudian aku bisa menjalankan pekerjaan-pekerjaan aku gitu. Gimana aku bisa interaksi sama orang-orang baru, Mhm. punya koneksi. Nah, itu sih. Jadi kalau aku selama 4 bulan yang aku magang di sana itu kayak daily tiap hari tuh aku uh, improve English banget sih soalnya ketemu native speaker langsung terus Mhm. akhirnya bisa ngomong langsung gitu. Kalau di Pontianak kemarin tuh kan paling ngobrol sama kamu sama Anju gitu. Itu Mhm. Anju tuh kayak my first and only uh, speaking partner gitu kan. Tapi di sana kemudian ketemu banyak orang dan I feel like nggak cuma mereka yang berdampak sama bahasa Inggris aku tapi aku juga berdampak di bahasa Inggris aku gitu loh kayak aku improve my English karena praktis sama mereka Mhm. dari struggle-struggle itu. Nah gitu sih kalau dari aku. Aku sedikit kepo nih, kan kayak kamu interview Ah ya, orang-orang dari berbagai negara, terus correct. kayak accentnya beda-beda tadi Ya, sampai ada yang mungkin nggak ngerti gitu. Itu kamu ngerasa nggak sih kalau misalkan sebenarnya nih mm, kita tuh perlu untuk minimal banget itu peka dengan accent-accent setiap negara? yup, I would say like it's important karena kayak yang aku bilang tadi kayak Mhm. ada kayak teman-teman ada beberapa orang India tapi mereka ini orang India tapi udah lama di UK gitu and can you imagine like Oh, the accent like the kayak udah mix. nyampur gitu ya. Iya kayak udah nyampur gitu loh aksennya itu juga jadi struggle buat aku nggak familiar sama aksen India jujur gitu kayak mungkin aku nengok kayak beberapa kali di TikTok bla 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 gitu kan tapi tuh nggak familiar. Nah itu jadi struggle dari aku gitu. Jadi kalau Anju nanya kayak gitu aku setuju banget kalau kita tuh harus seenggaknya familiar sama beberapa aksen gitu jadi kita Mhm. bisa tahu. Nah kalau Anju sendiri gimana menurut Anju nih tentang aksen, is it important for you like to understand a few accent? Mungkin iya iya, Hmm. karena sebenarnya aku tuh ada main aplikasi gitu kan, aplikasi buat belajar bahasa. Apa Jadi tuh, share kayak dong aplikasinya biar teman-teman tahu. nanti jadi promo. Jadi aku tuh main aplikasi di mana kita bisa ketemu orang-orang untuk diskusi, dan Hmm. aplikasi itu tuh mungkin beberapa orang bisa notice lah ya dari Yap, penjelasan aku. Kayak kita bertemu orang-orang tapi dia kayak jatuhnya room, apa sih, room kayak chat. bukan room chat tapi kayak kita di room gitu dan kita bisa saling ngomong. Nah, Oh, I see. kadang aku ketemu banyak orang dari berbagai negara kan, nggak cuman India tapi Bangladesh, kita ketemu juga dari Afrika, Yep, bahkan dari beberapa negara Arab gitu. Itu emang nggak dapat dipungkiri bahwa setiap negara, even yep, Indonesia gitu kan, have their itu own. tuh have they have their own accent Yeah. gitu. Bahkan mungkin nih kalau orang luar dengerin kita mungkin mereka juga kayak Uh, struggle buat yeah, yeah, listen yeah. to our accent gitu kan, tapi Yep. emang bener sih. And I think like the way you have your English and the way you try to improve your English gitu selama di Malang juga, itu tuh kayaknya bener-bener help you ya Yep. di kerjaan kamu gitu. Yes, itu help banget sih, sumpah. Kayak kalau aku ngebayang kayak kalau aku datang ke sana gitu dengan kemampuan bahasa Inggris nol di posisi itu gitu kan. Itu mungkin aku kayak bakalan yang pelongo-pelongo ini ngomong apa? Soalnya tiap aku sih like Mhm. every single day that I have to berkoordinasi sama mereka gitu kayak kan mereka juga volunteer bukan yang datang terus ngerjain project gitu tapi kita yang ngurus jadwalnya gitu lanjut kayak Mhm. jadwalnya ini jam segini sampai jam segini dia ngapain jam segini sampai ini ngapain gitu dan itu tuh kayak harus banget bisa koordinasi sama mereka gitu dan Mhm. ya itu sih jadi kamu bilang tadi setuju banget itu improve dan juga ngebantu aku banget dalam ngejalanin program magang MSIB batch 5 di RBA tadi gitu. Berarti nggak sia-sia dong ya kayak Ah, ngikutin kegiatan-kegiatan BCLC enggak. yang berkaitan dengan improving our English, Ya, ya, kayak ya. kayak apa sih, The art yang of articulation, the the art of articulation, and then terus kayak like happy talk. It's happy also talk kayak helped me. gitu-gitu kan, jadi Yep, kayak bantu kita buat recognizing especially pronunciation gitu, karena kan yep, kita yep, lebih banyak speaking juga kan. yep. Jadi itu penting banget sih. Dan juga jadi volunteer di BCLC gitu kan itu juga bantu banget nggak sih kalau Iya, one of ya one of privileges. privilege of us gitu kayak I finally can meet someone that help me to practice my English which is you like in Mhm. BCLC volunteering uh,
program, something like that. So it's really helped me. And yeah, I think it's important for you guys to join all of our event. Like it's a bit of promotion, but it's true. Iya, iya, iya. Karena kita juga sering ngadain event-event bahasa Inggris kan, Yap. dan untuk buat improve our English skill gitu. Dan itu terbuka buat umum loh guys. Jadi kayak udah deh, promosinya udah cukup Tapi gitu. harus join sih. Iya sih, Dan emang dalam harus waktu join. dekat kita juga bakalan ada event Yap, juga kan banyak tentang kayak bahasa Inggris. every single week gitu. Jadi tolong pantengin Instagram kita. Pantengin Instagram di CLC nih. Iya, biar kayak dapat info kayak minggu depan eventnya apa ya gitu kan. Iya Kayak kan, apalagi kayak kita punya Cinemovies di mana oh kita ya, kayak bisa, itu paling bisa iya. banget buat improve karena kita listening to English ini, Dan English juga movie. ditambah sebelum sesinya kita diajarin vocab Oh yang iya, bakal kita belajar dipakai. vocabulary juga kan. Iya, itu seru banget sih Cinemovie gitu ya. Dan kita kan juga diajarin apa sih namanya, kayak pronunciation sama yang master di bahasa Inggris Oh juga iya sih, sama kayak Serdeki. Sereza. Sereza. Terus juga para miss LPDP Wordy dan lain-lain itu sih bakal datang di event kita terus-terusan gitu kan ya. Oke. So mungkin kita boleh lanjut lagi nih tentang sharing-sharing kita. Cukup ya promotionnya. Oke, silakan lanjut. Jadi kan selama di Malang nih, tentu MSIB tuh nggak melulu kayak kerja mulu 24 hours or kayak 7 days a week gitu kan. Ada fase-fase di mana weekend gitu. Nah, weekendnya berapa hari kalau di sana? Kalau di tempat magang aku, a day or 2 days? like a day, like only on Just Sunday. Ya. Karena itu kayak perusahaan non-profit organization gitu kan. Jadi memang bergerak ke kebutuhan masyarakat. Nah kan masyarakat nggak ada hari libur ya di hari Sabtu. Padahal mereka sampai Minggu juga masih beraktivitas gitu. Nah jadi penting buat kemudian relawan atau pekerja di sini ya masih berinteraksi dengan masyarakat di hari weekend gitu. Nah ada apa tentang hal itu Anju? Nah jadi kan kayak kalau weekend pasti jalan-jalan dong. Ya. Kayak that's impossible kamu nggak jalan-jalan gitu. Kalau jalan-jalan tuh kayaknya biasanya kemana gitu, terus gimana vibes-nya di sana, berinteraksi nggak sama orang-orang di sekitar gitu, di luar company ya? Oh, kayak like di luar company gitu ya. Kalau aku weekend, karena kan aku udah bilang tadi kayak bahwa banyak native speaker gitu ya. Nah itu tuh salah satu visinya adalah biar bisa berinteraksi sama volunteer lokal atau relawan lokal gitu. Nah makanya biasanya di hari Minggu itu, tapi nggak setiap hari sih. Biasanya hari Minggu itu para native speakernya diajak buat ya nongkrong bareng atau ke mana bareng gitu sama lokal volunteer gitu. Jadi interaksi. Nah tetap apa ya? Perlu bahasa Inggris kan ya buat interaksi kayak tiap minggu gitu. Tapi nggak tiap minggu juga sih. Terus kalau anjunannya kemana aja tiap minggu gitu. Nah aku mostly di awal September itu kan masih kayak apa ya adaptasi gitu. Jadi aku September tuh nggak kemana-mana gitu. Kayak masih stay di kos ya, no lab gitu ya kan. Terus Oktober itu mulai kayak tiap minggu kayak ini harus kemana gitu kan. Kayak aku ada ke Bromo juga, hari itu ada ke Bromo. Itu juga bareng 2 global volunteer. Itu ada Phuong dari Vietnam, terus juga ada Jessie dari US. Nah itu juga bareng mereka ke Bromo. Terus juga kadang nongkrong di cafe sama teman-teman lainnya gitu. Terus juga ke candi yang ada di sana itu. Di sana tuh ada candi tersembunyi gitu namanya candi apa ya lupa aku ya. Pokoknya ada candi I don't know, istilah candi Badut. Aku nggak mau salah mention. Pokoknya di candi terus main ke sana gitu. Terus juga kebetulan di sana tuh nemu orang-orang yang baik-baik banget itu, kayak atasan-atasan aku tuh pada baik-baik banget gitu. Kadang jadi mereka tuh kadang weekend juga ngajak jalan-jalan gitu. Jadi kayak ya tiap minggu habis September itu pasti ada aktivitas sih. Nah kalau Anju di Jogja di mana kayak banyak banget tempat wisata gitu, nggak kalah sama Malang ya kan. Nah itu gimana sih kamu tiap minggu kemana aja gitu, dan gimana apa sama siapa aja, atau you doing it by yourself? Mungkin hampir sama dengan Tino ya. Kalau di Malang walaupun di luar kegiatan company tetap kayak ketemu orang yang mengharuskan kita bahasa Inggris gitu kan. Jadi kayak nggak ada kata capek untuk ngomong bahasa Inggris walaupun weekend. Hampir sama di Jogja karena banyak banget turis-turis asing di Jogja. Jadi kalau misalnya kamu jalan ke Malioboro nih, apalagi kok kayak malam gitu, itu pasti ketemu dengan yang namanya turis asing gitu.
I Kayak mereka see. suka jalan-jalan, foto-foto gitu kan. Bahkan ada satu momen, jadi itu aku lagi jalan sama, kan kita yang lulus ke UGM tuh berenam ya. Dari Kita, Untan ya? iya, dari Oke. Fakultas Hukum Yap, ya, Untan. oke. Jadi kita berenam ini jalan gitu ke Malioboro. Hmm. Nah, tiba-tiba kita disamperin sama cowok-cowok Arab nih gitu Wis, kan. gitu kan kesempatan banget ini. Enggak gitu. Tipe Anju gitu kan. Jadi kita disamperin, kirain kenapa gitu Hmm. kan. Jadi dia ngajak kenalan dulu gitu. Ngomong-ngomong, ternyata dia dari Dubai. Oh, I Dia kuliah see. di salah satu univ di Jogja dan dia mau minta tolong tethering. Nah, I see. jadi salah satu dari mereka tuh kayak cukup talkative gitu, Hmm. dan dia yang kayak talking a lot with us gitu kan, sama aku sama teman aku. Ya of course we speak in English Yap, gitu kan, English. kita ngomongnya dalam bahasa Inggris karena dia nggak terlalu bisa bahasa Indonesia, tapi dia kayak bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris. Oh, tapi Indonesianya belum terlalu lancar gitu ya? Belum, jadi dia tuh kayak masih maba gitu loh. Dia minta tolong tethering karena kuotanya habis dan dia mau Hmm. ngehubungin temennya. Nah, terus dia bilang, kita dari tadi tuh nyari orang, cuman yang kita temuin tuh kayaknya agak kurang paham maksud kita apa gitu kan. Oh, I Kebetulan see. ketemu kita yang paham gitu, Bahasa, can yap, understand them gitu, what they they need. need gitu kan. Itulah jadi kita kayak kenalan, terus interact dalam bahasa Inggris. Jadi ya bagaimanapun gitu, menurut aku bener-bener help banget sih having English tuh, apa ya, membantu aku banget Di akademik. survive Hmm. di Jogja gitu, Oh, entah ya. itu di UGM ataupun di Jogja sendiri, karena kayak ada lagi satu momen dimana kayak aku nggak terlalu paham jalur, terus yang di situ cuman ada satu orang dan itu tuh kayak orang asing gitu. Hmm. Jadi aku nanya dia kan, dan dia ngasih tahu gitu, kayak ngasih tahu, oh, di sana ada ini belokan gitu. Terus pas itu aku ikutin aja gitu kan. Bayangin kalau misalkan aku nggak tahu, apakah aku harus nanya kayak I know. kayaknya itu bakal kayak cringe banget ya. Terus kamu mungkin nyasar tuh udah sampai Pontianak gitu kan ya, Ya, kayak ya enggak sampai Pontianak juga. kayak ya ya sih, kayak dari yang Anju cerita tadi, kayak yang aku serap adalah selain buat bisa punya networking baru, bahasa Inggris juga penting buat bisa dapat pahala gitu kan. Bantu orang perlu Iya, juga bisa dapat bahasa pahala. Inggris loh guys, kayak perlu bisa bahasa Inggris bisa dapat pahala. Nah, Dapat itu pahala. Mungkin sama ketika misalnya Tino di mana tadi, ke Malang. Oh Bromo, ya. mungkin pastilah yang dari luar nanya-nanya dong Yap, kayak, ini namanya apa, ini yap, namanya yap, yap. apa gitu, kayak membantu mereka untuk understanding our Hmm, culture, terus kayak apalagi hal-hal yang dalam bahasa Indonesia dan mereka nggak tahu yap, gitu. yap, kayak our history dan Our mulai history talenta. gitu. Oh, yap, yap, yap. Totally very important. I would say like can I say like very important to have Sure. English in like I would like in general, but also as a college student, especially if you want to join MBKM program gitu. Karena MBKM program kan banyak banget ya. Nah, aku rasa tiap program tuh pasti ada nyempil-nyempil dikit tuh biar kepentingan kita bahasa Inggris ya kan ya. Betul banget. Jadi kayak ya itu mungkin hal yang bisa aku sharing sih. Kalau dari Anju ada lagi nak, yang mau disampaikan ke teman-teman yang pengen join MBKM nasional gitu. Mungkin aku mau nanya sedikit nih. Oh, masih mau Jadi nanya. Oke, oke. waktu jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang kegiatan Hmm, MBKM, of course we can't be far away from English gitu kan. yep. Tapi kalau misalkan dari balik lagi dari awal, mungkin kalau rekrutmennya nih, Oh, waktu MSIB ada nyantumin kalau Tino bisa bahasa Inggris nggak? yep. Di CV ada. Kayak maybe it's one of the apa ya, the points that they Oh. consider you to accept. Karena dulu waktu aku seleksi, Hmm. itu adalah salah satu poin yang bisa bikin aku unggul gitu. Oh, ya, 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 I Karena see. waktu itu kan aku telling my apa ya, telling the interviewer gitu, kalau misalkan aku mau ambil jurusan hukum internasional dan aku yakin aku bisa survive karena aku punya basic English gitu kan. Ya at least aku bisa ngerti konvensi, at least Yep, aku bisa ngerti jurnal, international journal and bla yep. bla bla. Dan
sebenarnya ketika misalnya kita ikut event-event kayak apa ya, program kayak gitu, dan event-event yang ada di kampus UGM atau misalnya di ruang belajar Akil, Yap. eh itu tuh salah satu sesuatu yang dipertimbangkan gitu loh, karena it means like kita punya satu poin di mana Orang lain. menunjukkan kita bisa survive gitu, Yap, kayak yap. bisa ngikutin dengan maksimal proses atau program yang ada di sana. Yap, yap, agree sih, kayak itu juga salah satunya aku cantumin di CV ya. Kayak Sama aku eh, juga. skill bahasa Inggrisnya berapa gitu. Maksudnya apa gitu kan, intermediate bla 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 gitu kan. Nah, itu juga mungkin ya bener sih Anju, itu kayak nilai plus biar kemudian mitra-mitra, kalau Anju kan mitra host university gitu kan. Kalau aku mungkin mitra company-company-nya gitu, biar lihat kayak oh, dia bisa bahasa Inggris gitu. Mungkin dia bisa help us in some point that others can gitu loh. Jadi menurut aku ya sih itu jadi nilai plus juga buat kita bisa meningkatkan kesempatan kita keterima di program MSI MSIB ya, maksudnya di program semua program MPKM, betul, entah dari kampus ataupun yang nasional gitu kan ya. Kayak MSIB, Yap. terus pertukaran dan lain-lain. Oh, I see, I see. Oke, nah jadi balik lagi, bayangin deh misalnya nih kamu nggak bisa bahasa Inggris, kayaknya kemungkinan diterima kecil karena kamu harus berinteraksi dengan orang-orang yang berbahasa Inggris, terus kayak lihat kualifikasi kamu nggak bisa bahasa Inggris nih, terus gimana dong dia bisa handling his project gitu, his responsibility. Ya sih, itu juga mungkin ya benar, itu mungkin titik gede banget, mungkin aku ngerasa gede banget karena karena itu penting banget di posisi aku kemarin gitu, sebagai seorang pemagang di internship, and I was in volunteership posisi gitu. I mean like voluntary division. So it's important sih, memang mungkin itu juga jadi hal yang dilihat, selain mungkin juga poin-poin lain penting gitu. Tapi juga itu jadi nilai tambah seenggaknya ya gitu kan kan. ya. Nah, kalau Anju sendiri nih, kalau di UGM kemarin itu kan tadi kamu udah nyampein soal di akademiknya penting banget buat bisa bahasa Inggris, terus juga di socialize-nya bisa penting banget juga bisa punya koneksi dengan bisa berbahasa Inggris gitu. Nah, kalau dari Anju sendiri, tips belajar bahasa Inggris buat teman-teman yang apa sih, struggling, apalagi yang udah kuliah gitu kan, kadang kan udah stres sama makul lainnya gitu, banyak Udah banget, lazy udah banget buat lazy banget belajar gitu. gitu. Menurut Anju apa tips buat bisa belajar bahasa Inggris, cuma speaking ya? Nah, buat teman-teman yang ngerasa kayaknya aku udah telat deh belajar bahasa Inggris gitu, cerita dong tipsnya gitu. Ini mungkin lebih ke untuk yang nggak punya waktu gitu kan, kayak sibuk gitu, atau mungkin nggak punya teman, nggak punya partner to practice, ke BCLC. Kenapa ke BCLC? Pertama, kita punya kayak wadah atau tempat di mana kamu akan bertemu orang-orang yang support kamu buat ngomong bahasa Inggris. Jadi nggak perlu takut dijudge kayak so Inggris lah kayak gitu, enggak. Jadi kamu bakal ketemu sir, ma'am, terus volunteers gitu kan, yang bakal support kamu, bakal nemenin kamu buat practice your English. Selain itu juga kenapa di BCLC? Karena banyak English event di BCLC, kayak seminar, terus apa lagi? Cinemovies, Happy talk, or even kind of workshop. Terus juga kelas, kita juga punya kelas basic conversation, kayak itu juga ngebantu banget sih ya. Kayak teman-teman itu juga kayak salah satu, menurut aku yang aku riset, salah satu kelas murah yang ada di Untan gitu ya. Buat belajar bahasa Inggris, buat bisa terutama speaking ya, kalau mau masuk ke basic conversation gitu sih kan. Selain murah kan itu juga kayak diajar oleh tenaga yang emang udah berpengalaman belajar bahasa Inggris. Jadi gitu bukan kan. yang harga murah, kualitas murah gitu ya. Karena kan ini udah berpengalaman gitu. Betul. Jadi itu intinya, ke BCLC gitu kamu bakal dapat orang-orang yang supportive, lingkungan yang bahasa Inggris banget gitu. Dari vibes-nya aja tuh kayak udah bahasa Inggris semua, buku-bukunya, terus tempat-tempatnya gitu kan. Jadi kayak kamu bakalan bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kamu di BCLC. Itu juga. Kalau Tino gimana nih Tipsnya ya? tips buat
improving your English Ya gitu. tadi sih nomor 1 datang ke BCLC gitu kan ya, banyak event, banyak kelas, terus juga kita ada membership gitu Oh buat iya. teman-teman yang Mhm. pengen datang ke sini sering-sering gitu kan, itu jadi membershipnya juga, jadi nanti ada event-event khusus member dan lain-lain, itu juga important. Oke, stop promosinya. Mungkin ya kalau dari aku, karena aku adalah salah satu lulusan otodidak Oke. ya dalam belajar bahasa Inggris gitu, jadi aku nggak ada take course English course or something like that gitu. Mungkin teman-teman juga ada yang sama kayak aku, maksudnya belum berkesempatan buat mungkin punya duit buat bisa ikut kelas-kelas bahasa Inggris gitu. Mungkin ada teman-teman yang rasa oh masih ada kebutuhan lainnya yang perlu dipenuhi gitu. Jadi kayaknya ini dulu. Menurut aku tips dari aku ya, sering aja surfing di internet sih. Karena aku tuh belajar bahasa Inggris dari nonton film, nonton YouTube. Aku nonton YouTuber dari luar negeri gitu buat bisa bantu aku bahasa Inggris gitu. Nah, itu salah satu tips dari aku sih mungkin. Dan I would say jangan peduli sama grammar kalau awal-awal ya kan, apalagi speaking kayak just say it. Kan kayak ngapain sih peduli sama grammar, kita tuh kadang terlalu yang ini past tense atau present tense ya. It's important tapi sometimes it's important but not like very important, as long as people know what you're saying. Especially di speaking. Yap. Kalau misalnya fokusnya di speaking gitu kan, kecuali fokusnya kayak di IELTS Ya gitu itu kalau atau di IELTS itu uji beda akademik lagi. gitu kan, baru itu beda lagi gitu. Kalau misalnya cuman baru awal-awal mau bisa ngomong bahasa Inggris, ini tipsnya. Ya, kalau memang yang mau expert kayak yang tadi Anju bilang, kayak yang perlu tes IELTS, BCLC kan juga ada Oke, BCLC course juga punya IELTS gitu. course gitu. Kita juga punya IELTS course, terus juga PTE course juga ada gitu buat mempersiapkan teman-teman bisa ngambil tes IELTS dan juga tes PTE gitu kan ya. Kayaknya Anju ada yang mau di-share lagi atau kita akhiri aja sesi kali ini? Mungkin untuk sesi kali ini sampai di sini aja. Yap. Kita akan berbagi tentang pengalaman-pengalaman kita yang berkaitan dengan bahasa Inggris di podcast selanjutnya. Udah, jadi itu guys, kalau kata-kata terakhir dari aku adalah jangan takut untuk speaking bahasa Inggris gitu. Kita apalagi di our society right now gitu, kadang kan kita mau ngomong bahasa Inggris sama temen aja di-judge gitu, tapi jangan takut, please jangan takut buat practice your English, karena menurut aku hal yang paling penting tuh practice ya, karena kamu belajar baca buku sampai gimana pun tapi nggak praktis, it's not going to be not going to work gitu menurut aku. Nah, kalau dari Anju, kata-kata terakhirnya sebelum kita mengakhiri podcast ini? Dari aku mungkin, percaya apa enggak, tapi bisa bahasa Inggris itu akan membantu dan membuat kamu setingkat lebih baik gitu. Mulai dari kamu bisa mengakses buku yang berbahasa Inggris, kamu bisa berinteraksi dengan orang yang mungkin nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Jadi itu akan sangat membantu kamu untuk membuka satu pintu yang orang lain nggak bisa buka. Yang ketika kamu nggak bisa bahasa Inggris, kamu nggak bisa buka. Tapi ketika kamu bisa bahasa Inggris, kamu bisa buka pintu itu. Salah satu pintunya adalah MBKM nasional, betul? Betul. Oke, jadi kayaknya sekian dulu dari kita dua kan ya guys. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Bye. Jangan lupa follow, like, and subscribe. See you.